Cukup menggunakan bahan ini saja sudah bisa mengatasi penyakit daun kuning pada tanaman padi kita, sahabat ya. Penyakit daun kuning ini disebabkan banyak sekali faktor. Karena di musim hujan inilah musim-musim yang rentan sekali terkena penyakit tersebut. Entah terkena disebabkan karena penyakit maupun terkena karena asam-asaman. Sahabat, saya akan kasih tahu untuk ciri-ciri padi daun kuning kemerahan seperti ini. Kalau daun padi kuning kemerahan seperti ini, sahabat, ini tandanya dikarenakan ada penyakit disebabkan karena jamur dan bakteri, sahabat. Tanda-tandanya adalah ketika ada bintik-bintik merah seperti ini dan terjadinya kekuningan. Di awalnya dari ujung daun itu terjadi kering seperti ini dan sampai ke pangkalnya itu ada warna kuning seperti ini, itu tandanya terkena penyakit, yaitu disebabkan oleh jamur dan juga bisa bakteri. Yang perlu kita lakukan adalah solusinya di sini, sahabat, menyeprainya memakai fungisida, sahabat ya. Ataupun sahabat bisa mengeringkan dulu pesawan sahabat, ntar biar tidak terkena asam-asaman. Nah, dari itu sahabat, kalau asam-asaman sahabat harus menggunakan pH meter. pH meter ini harganya sangat murah. Di bawah video ini mungkin ada, sahabat ya. Silahkan sahabat klik dan sahabat bisa beli. Gunakanlah pH meter agar sahabat tahu tingkat keasaman tanah kita masing-masing, sehingga kita bisa ntar menaburkan kapur dolomit. Nah, kembali dengan penyakit, ada dua penyakit daun kuning, sahabat, disebabkan karena jamur dan bakteri seperti ini. Dan yang kedua bisa disebabkan karena tingkat keasaman yang tinggi. Untuk tingkat keasaman tinggi biasanya itu satu tangkal itu semuanya terkena kuning kemerahan, sahabat ya. Satu tangkal dalam satu rumput itu biasanya kalau dicabut itu susah sekali, berarti tandanya terkena asam-asaman. Contohnya tanaman padi ini kalau terkena asam-asaman pertumbuhannya pasti mancet karena disebabkan karena tingkat keasaman pH yang rendah. Yang perlu kita lakukan, sahabat, di sini sebelum menggunakan pupuk, setelah kita mengecek pH, bersihkan gulmanya dengan cara menggosoknya seperti ini. Tujuannya agar pori-pori tanah tersebut terbuka dan ada asam-asam jerami yang belum terkompos secara cepat itu akan cepat pulih, sahabat. Terus yang kedua, kita di sini bisa menyeprainya memakai pupuk. Yang pupuk ada kandungan kalsium, sahabat, agar pH tanah kita itu normal, dan ada kandungan asam humat yang membuat tanah kita subur, dan silika membuat tanaman kita kebal terhadap penyakit. Untuk pupuk kalsinut ini, sahabat, bisa klik di bawah video ini juga, sahabat ya. Pupuknya ini yang nutrisi yang kita gunakan kalau memang tanaman kita itu terkena asam-asaman, sehingga ntar tanaman kita itu cepat pulih. Dan yang kedua, ntar tanaman kita juga kebal terhadap penyakit, karena di dalam satu bungkus pupuk nutrisi ini udah 3 kandungan di dalamnya, yaitu kalsium, kalsinut, dan juga asam humat. Sahabat, untuk kalsinut ini ada tinggi kalsiumnya sehingga bisa menetralkan pH tanah kita, dan tanaman kita juga tidak stres ketika terserang penyakit, begitu ya. Untuk dosis ukuran dari kalsinut ini saya biasa gunakan 3 sendok per tangki semprotan. Kalau sudah warnanya hitam seperti ini, itu hasilnya sangat luar biasa, karena ada kandungan asam humatnya yang bisa menyuburkan tanah kita, sehingga kinerja dari pupuk kita itu akan maksimal juga dan kebal terhadap penyakit. Gunakanlah dan spray setiap kali tanam, sahabat ya. Kalau bisa setiap satu kali usum tanam itu, sahabat, bisa spray sampai 3-4 kali dari pupuk ini. Entar biar tanaman kita itu hijau royo-royo, terhindar dari asam-asaman, dan kebal terhadap penyakit dan juga hama, sahabat ya. Karena silika itu membuat panen kita juga akan naik 10 kali lipat, sahabat, kalau kita sering menggunakan kalsinut atau pupuk silika tersebut. Nah, untuk penyepraiannya, sahabat bisa menyeprai secara kasar seperti ini, sahabat ya. Nah, kalau tanaman yang terkena penyakit, sahabat bisa menyeprai memakai biofungisida. Di sini saya memakai Tricobio, sahabat ya. Tricobio ini bagus sekali ya, sahabat.
untuk kita membasmi penyakit dari sebelum pindah tanam sampai dengan sesudah pindah tanam. Sehingga ketika kita menyepret Trico-Bio ini, itu hasilnya akan maksimal dan membuat tanaman kita itu bebas penyakit. Ini ya sahabat, untuk Trico-Bio ini mungkin ada di bawah video, sahabat silahkan klik dan bisa langsung dibeli. Ntar kita langsung campurkan dengan ukuran 3 sendok per 20 liter air atau tangki semprotan. Untuk Trico-Bio ini biar hasilnya maksimal sahabat, dispray itu sebelum pindah tanam untuk memasuki trichodermanya, yaitu jamur baik, agar mendominasi lahan pesawahan kita tersebut, biar entar mengeluarkan enzimnya sendiri untuk membasmi segala macam penyakit pada pesawahan kita sahabat ya, sehingga entar penyakit-penyakit itu tidak ada. Atau ada opsi juga sahabat, bisa memakai pupuk kimia, yaitu dari Nordok. Nordok ini sahabat ya, bagusnya itu kita menggunakannya ketika sudah ada bintik-bintik serangan. Nordok ini adalah fungisida sekali bakterisida ya sahabat. Tetapi untuk Nordok ini itu sangat irit sekali. Untuk satu gendongan semprotan atau tangki semprotan, sahabat bisa menggunakan 1 sendok lebih atau 2 sendok sahabat ya, dan kita spray ke tanaman kita yang terkena penyakit. Nah, untuk Nordok ini bahan aktifnya itu tembaga sahabat ya, untuk tanaman padi, tanaman tomat, dan banyak sekali, sehingga untuk penyakit patek pada tanaman cabai bisa diatasi dengan Nordok ini. Tetapi dengan cara mengaplikasikannya harus dengan tunggal, jangan dimix, karena berakibat fatal pada tanaman kita, yaitu biasanya itu efek sampingnya warnanya entar jadi kemerah-merahan. Dari itu untuk Nordok ini sahabat bisa lakukan penyepraian secara tunggal dan bisa dicampur memakai perekat sahabat. Untuk Nordok itu bisa diklik di bawah video ini, mungkin udah ada sahabat ya. Ini bagusnya kita spray ketika sudah ada serangan penyakit sahabat ya, agar tanaman kita itu terbasmi. Perbedaan dari pupuk organik dengan pupuk kimia, kalau pupuk kimia ini instan sahabat ya, tetapi dia tidak bisa bertahan lama. Kalau kalau dengan memakai pestisida organik itu biasanya kita menggunakan jamur baik ya, sehingga jamur itu akan membelah sel dan memperbanyak diri pada lahan pesawahan kita, sehingga entar akan menekan jamur-jamur jahat sama prajurit-prajuritnya itu sahabat. Ini untuk tanaman daratan juga bisa ya, biar hasilnya maksimal. Nah, silakan sahabat klik di atas video ini, semoga bermanfaat untuk video selanjutnya. Dan insya Allah kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.